Hidup di planet Mars adalah suatu keinginan besar banyak ilmuwan di dunia. Mereka terus melakukan riset dan penelitian dengan dana triliunan rupiah untuk memberi kesempatan kepada umat manusia supaya tinggal dan bisa hidup di planet merah ini. Pada video ini, aku ingin membahas tentang potensi ini melalui berbagai teori dan skenario yang sudah ada. Tapi sebelum kita membahas hal tersebut, subscribe dulu. Iya, makasih. Kurasa keinginan untuk hidup di planet Mars adalah ambisi terbesar yang dimiliki umat manusia saat ini, terutama para ilmuwan. Beberapa orang berpikir bahwa jika suatu saat bumi sudah tidak layak untuk dihuni, maka Mars bisa menjadi alternatif untuk pindah planet. Saat ini, populasi manusia di bumi sudah mencapai 8 miliar jiwa, dan ini akan terus meningkat. Mau tinggal di mana kelebihan manusia nantinya? Mau dikasih makan apa? Sementara lahan kosong dan sumber daya alam terus menipis. Di bumi juga semakin kotor dengan polusi dan sampah yang kita buang setiap harinya. Belum lagi potensi kehancuran massa planet melalui bom nuklir atau meteorit raksasa. Sebelum kita membahas tentang hidup di Mars, penting untuk memahami mengapa Mars menarik perhatian kita. Sederhananya, karena ini merupakan planet yang paling dekat. Iya, itu yang utama. Inilah alasan utama mengapa Mars menjadi target untuk eksplorasi manusia. Kalau yang lain, planet ini memiliki musim seperti di bumi. Ada es di kutubnya dan juga ada jejak air di masa lalu. Selain itu, Mars memiliki hari yang hampir sama panjangnya dengan bumi, yaitu sekitar 24,4 jam. Ini membuat adaptasi manusia terhadap siklus hari dan malam di Mars lebih mudah dibandingkan dengan planet lain. Mars juga memiliki sumber daya yang berpotensi untuk dimanfaatkan. Misalnya tanah Mars mengandung mineral yang dapat diekstraksi dan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk konstruksi, habitat, dan produksi bahan bakar. Pasti ada banyak sumber daya alam yang bisa kita tambang di sana. Pertanyaannya, apakah umat manusia bisa tinggal dan hidup di planet Mars? Jawabannya tidak untuk saat ini dan puluhan tahun kemudian. Kenapa begitu? Karena tantangan dan risiko yang sangatlah ekstrim. Mari kita bahas. 1. Atmosfer tipis. Mars memiliki atmosfer yang sangatlah tipis, yang sebagian besar terdiri dari karbon dioksida sampai 95%. Ini berarti tidak ada cukup oksigen untuk kita bernapas. Selain itu, atmosfer yang tipis tidak bisa melindungi kita dari radiasi matahari dan radiasi kosmik berbahaya. Tanpa perlindungan yang memadai, manusia akan terpapar radiasi tinggi yang bisa menyebabkan masalah kesehatan serius, termasuk kanker. Yang kedua, ada suhu yang ekstrim. Suhu di Mars bisa turun sangatlah rendah, hingga minus 60 derajat Celcius, atau bahkan lebih dingin di beberapa area. Di siang hari, suhu bisa mencapai 20 derajat Celcius, tetapi malam hari bisa sangatlah dingin. Karena itu, di Mars sering terjadi badai. Suhu ekstrem ini menambah tantangan dalam menciptakan lingkungan yang nyaman bagi manusia. Kita perlu sistem pemanas yang efisien dan tahan lama untuk menjaga suhu dalam habitat tetap stabil. Salah satu cara manusia untuk menghadapi suhu ekstrem dengan menggunakan pakaian astronot setiap saat. Dan ini sangatlah menyusahkan. Ketiga, gravitasi rendah. Gravitasi Mars lebih rendah dari gravitasi bumi. Ini berarti kita akan merasa lebih ringan di Mars.
berat badan kita bisa dikatakan akan turun drastis. Kita bisa melompat lebih tinggi ke sana kemari dan mengangkat benda berat, tetapi efek jangka panjang dari gravitasi rendah terhadap kesehatan manusia belum sepenuhnya dipahami. Masalah kesehatan seperti osteoporosis dan otot yang melemah bisa menjadi masalah besar, sehingga penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana tubuh manusia bisa beradaptasi dengan gravitasi rendah. Yang keempat ialah pasokan air dan makanan. Walaupun ada es di Mars, mencairkannya menjadi air yang bisa digunakan adalah tantangannya ekstrim. Teknologi yang ada saat ini sedang dikembangkan untuk mengekstraksi air dari es dan tanah Mars. Selain itu, kita perlu cara untuk menumbuhkan makanan di lingkungan yang keras ini. Metode seperti hidroponik dan aeroponik sedang dieksplorasi untuk menumbuhkan tanaman di habitat tertutup yang dapat mengontrol lingkungan tumbuh. Dan untuk saat ini, teknologinya belum ada atau tidak akan pernah ada. Kelima, medan magnet yang berfungsi sebagai pelindung planet dari radiasi. Mars dulu pernah punya air, suhu, atmosfer yang mirip planet kita. Tapi itu dulu. Mars yang dulu memiliki potensi untuk menjadi kembaran bumi. Ini karena hilangnya medan magnet menyebabkan planet ini terus-menerus terkikis oleh angin matahari dan radiasi kosmik. Sehingga teori mengatakan bahwa atmosfernya yang kaya akan air dan gas-gas penting perlahan menghilang. Akibatnya, permukaan Mars menjadi sangat tipis dan suhu di sana jauh lebih dingin daripada kutub selatan di bumi, seperti yang disebutkan sebelumnya. Ini sangatlah berbahaya bagi manusia. Tanpa medan magnet di Mars, manusia akan terkena paparan radiasi berkali-kali lipat daripada di bumi. Solusi sederhananya adalah membuat bengkel bawah tanah yang canggih, dan ini pastinya membutuhkan dana yang sangatlah besar. Lalu keenam, jarak perjalanan. Meskipun Mars adalah tetangga terdekat kita, tetap saja sangat jauh. Bumi dan Mars sama-sama mengorbit matahari dengan kecepatan yang berbeda, sehingga jaraknya menjadi tidaklah tetap. Bumi dan Mars membutuhkan waktu setiap 26 bulan supaya bisa bertemu dan menciptakan jarak terdekat, yaitu 55 juta kilometer. Jauh masih. Tapi itu jika perjalanannya lurus. Masalahnya, jaraknya akan terus berubah setiap waktu. Hal ini akan menjadi tantangan yang jauh lebih ekstrim. Lalu, bagaimana solusinya? Apakah para ilmuwan akan menyerah? Oh tidak, mereka akan terus berpikir, dan di antara pikirannya adalah habitat terisolasi. Untuk melindungi manusia dari kondisi ekstrem di Mars, kita memerlukan habitat yang terisolasi dengan sistem pengatur suhu dan tekanan. Habitat ini mampu menghasilkan oksigen dan memproses air dari sumber lokal. Desain habitat juga harus mempertimbangkan perlindungan dari radiasi dan kemampuan untuk menahan badai debu Mars yang bisa berlangsung selama berbulan-bulan lamanya. Kita juga perlu teknologi seperti elektrolisis air untuk memisahkan oksigen dan hidrogen, serta sistem pemrosesan karbon dioksida menjadi oksigen. Sangat penting untuk mendukung kehidupan manusia di Mars. NASA telah menguji prototipe sistem yang disebut MOXIE, Mars Oxygen in Situ Resource Utilization Experiment,
yang mampu memproduksi oksigen dari atmosfer Mars. Sekali lagi, ini masih tahap pengujian. Lalu penanaman makanan, penelitian sedang dilakukan dengan cara menanam tanaman di Mars. Salah satu metode yang sedang diuji adalah menggunakan bioreaktor atau rumah kaca yang dapat mengontrol lingkungan tumbuh untuk tanaman. Tanaman tidak hanya akan menyediakan makanan, tetapi juga oksigen tambahan melalui proses fotosintesis. Kita juga perlu memastikan bahwa tanaman bisa tumbuh dengan baik di tanah Mars yang mungkin kekurangan beberapa nutrisi penting. Kita juga perlu solusi untuk transportasi antara Mars dan Bumi, serta cara yang efisien untuk mengirim barang dan peralatan ke Mars. SpaceX sedang mengembangkan roket Starship yang dirancang untuk membawa manusia dan kargo ke Mars. Dan seperti dugaan kalian, sumber daya ini belumlah ada. Teknologinya belum ada. Pekerjanya belum cukup. Dan dananya besar sekali. Aku yakin kau akan langsung pesimis dan tidak percaya setelah mendengar solusi-solusi ini. Aku juga begitu. Iya. Saat ini NASA dan SpaceX adalah dua organisasi utama yang sedang berusaha mengatasi tantangan hidup di Mars. NASA sedang mengembangkan misi Mars yang ambisius, termasuk misi Artemis yang bertujuan untuk membawa manusia kembali ke bulan sebagai langkah awal sebelum pergi ke Mars. Sementara itu, SpaceX sangat terang-terangan memiliki rencana jangka panjang untuk koloni Mars. CEO SpaceX, Elon Musk, dikenal memiliki cita-cita membangun kota yang mandiri di Mars dalam beberapa dekade mendatang. Nampaknya Elon Musk sangatlah antusias. Misi-misi seperti Mars 2020 rover oleh NASA dan rencana SpaceX untuk mengirimkan manusia ke Mars dalam dekade mendatang menunjukkan kemajuan besar dalam usaha mereka untuk memahami dan mungkin mengatasi tantangan tinggal di Mars. Selain itu, badan antariksa dari negara lain seperti European Space Agency dan China National Space Administration juga berkontribusi pada penelitian Mars. Keberhasilan tinggal di Mars juga bergantung pada kolaborasi antara berbagai negara dan organisasi. Ini bukan tugas yang bisa dilakukan oleh satu entitas saja. No, kolaborasi internasional akan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan teknis dan logistik, serta untuk memastikan bahwa misi ke Mars dilakukan dengan cara yang damai dan bermanfaat bagi semua umat manusia. Manusia juga harus membangun peradaban dari nol. Kita membutuhkan banyak ilmuwan seperti Senku Ishigami, mirip seperti itu, untuk melakukannya dengan cepat dan efektif. Astronot harus bisa memikirkan sumber makanan, permukiman, belum lagi keperluan sehari-hari seperti sumber air, listrik, dan bahkan internet. Semua itu harus dipikirkan jika manusia benar-benar ingin tinggal di sana. Untuk saat ini, membangun kehidupan di planet Mars adalah hal yang mustahil. Sampai saat ini, para ilmuwan belum menemukan harapan yang bagus. Banyak tantangan yang harus diatasi, tetapi dengan kemajuan teknologi dan penelitian yang terus berkembang, para ilmuwan akan terus berusaha menjadikan planet Mars sebagai planet yang bisa ditinggali. Aku sendiri tidak begitu tertarik dengan hal ini. Bahkan kalaupun ternyata ada kesempatan untuk tinggal di sana, aku memilih untuk tetap tinggal di planet bumi yang tercinta ini.
Bagaimana denganmu? Oke, terima kasih sudah menonton. Silahkan like dan subscribe jika kau suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.